Menantu saya, Anita, dengan kasar berkata, "Jangan harap sepeser pun dari 30 miliar milik anakmu." Suaranya penuh hinaan, seolah saya adalah pengemis menyedihkan, bukan ayah. Tapi saat pembacaan wasiat, wajahnya tiba-tiba memucat ketika pengacara menyebut nama saya. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempatmu. Kunci pas terlepas dari tangan saya yang penuh noda oli saat mendengar suara dokter itu. Logam membentur beton dengan bunyi keras yang bergema di garasi seperti tembakan. "Pak Hasan, saya membawa kabar tragis tentang anak Anda, Bima. Dia mengalami serangan jantung hebat pagi ini di kantornya." Kata-kata itu berputar di kepala saya tanpa makna. Bima, serangan jantung. Anak saya baru berusia 42 tahun. Saya merosot di dinding garasi hingga menyentuh lantai. Beton terasa dingin di punggung melalui kemeja kerja saya. "Pak, apa Anda masih di sana?" "Saya di sini." Suara saya terdengar hampa, seperti datang dari tempat jauh. "Kapan ini terjadi?" "Sekitar pukul 11 pagi. Dia ditemukan di mejanya oleh sekretaris. Para medis sudah berusaha, tapi dia sudah meninggal." "Sudah meninggal." Frasa itu menusuk dada saya seperti pisau. Saya menatap bagian bawah pickup Toyota tua saya. Noda oli mencatat tahun-tahun perbaikan. 36 tahun saya habiskan di bawah kap mesin seperti ini, memperbaiki yang rusak. Tapi ini tidak bisa saya perbaiki. "Pak Hasan, kami butuh seseorang untuk mengurus pengaturan. Apakah ada keluarga yang harus dihubungi?" "Istrinya, Anita." Nama itu terasa pahit. "Saya akan menghubunginya." Setelah menutup telepon, saya duduk di sana, mungkin berjam-jam, tapi rasanya hanya beberapa menit. Panas sore menyeruak melalui pintu garasi yang terbuka, membawa aroma debu Jakarta dan oli mesin. Semuanya tampak sama seperti pagi ini, tapi tidak ada yang akan sama lagi. Saya bangkit dengan kaki gemetar dan berjalan ke meja kerja. Di samping kaleng kopi penuh skrup, ada foto berbingkai Bima berusia 8 tahun memegang ikan lele yang ditangkapnya di Danau Toba. Senyum ompongnya seolah bisa menerangi seluruh garasi. Anak itu sangat bangga dengan ikan kecil itu. Telepon terasa berat saat saya menekan nomor Anita. Langsung masuk ke voicemail. "Anda telah menghubungi Anita Santoso. Saya sedang tidak bisa menerima panggilan. Silakan tinggalkan pesan, dan saya akan menghubungi kembali secepatnya." Bahkan voicemailnya terdengar dingin, profesional, seperti berbicara dengan mesin, bukan keluarga. "Anita, ini Hasan. Saya baru dengar tentang Bima. Tolong hubungi saya secepatnya. Kita perlu bicara soal pengaturan." Saya mencoba lagi 20 menit kemudian. Hasil sama. Lalu 1 jam setelah itu, pada percobaan ke-6, tangan saya gemetar dengan campuran kemarahan dan keputusasaan. "Anita, ini panggilan ke-6 saya. Saya tahu kamu di sana. Saya tahu kita tidak akur. Tapi ini bukan tentang kita lagi. Tolong hubungi saya." Saya melempar telepon ke dinding garasi. Telepon itu memantul dan berdiri di lantai. Tutup baterainya terlepas. Keheningan yang mengikuti terasa besar, menekan gendang telinga seperti air dalam. Foto Bima menatap saya dari meja kerja. Di foto itu, dia masih anak kecil saya. Sebelum sekolah bisnis, sebelum Jakarta Barat, sebelum Anita, sebelum jarak yang tumbuh di antara kami, seperti rumput liar di taman yang tak terurus. Saya mengambil potongan telepon dan memasangnya kembali. Layar retak, tapi masih berfungsi. Seperti segala hal dalam hidup saya, rusak tapi masih jalan. Keputusan terbentuk perlahan, seperti karat merayap di logam. Saya tidak bisa hanya duduk di garasi ini menunggu Anita memutuskan saya layak dihubungi. Bima adalah anak saya, anak tunggal saya. Saya dan Siti menunggu begitu lama untuk kehadirannya, begitu bersyukur saat dia lahir. Saya mengambil tas kanvas tua dari lemari dan mulai mengemas. 3 setel pakaian, alat cukur, foto Bima.
Tangan saya bergerak otomatis, sementara pikiran mencoba memahami seperti apa hidup saya sekarang. Tidak ada lagi panggilan minggu di mana Bima bercerita tentang kesepakatan properti terbarunya dengan suara antusias yang mengingatkan saya pada anak yang menangkap ikan lele itu. Tidak ada lagi kartu Natal dengan foto dia di depan rumah yang semakin mahal. Perjalanan ke Jakarta Barat akan memakan 12 jam jika saya memacu mobil. Saya pernah mengemudi ke sana sekali, saat Bima lulus dari sekolah bisnis. Saat itu Anita masih berpura-pura bisa menerima saya. Sebelum dia memutuskan saya tidak cukup baik untuk kehidupan baru mereka. Saya melipat foto Bima dengan hati-hati di antara dua kemeja. Kaca bingkainya retak di salah satu sudut sejak saya menjatuhkannya bertahun-tahun lalu. Saya tidak pernah memperbaikinya. Sekarang saya menyesal. Di luar, matahari mulai terbenam, melukis garasi dengan bayangan panjang. Besok saya akan mengunci tempat ini dan mengemudi ke barat menuju anak yang tak akan pernah saya lihat lagi dan menantu yang berharap saya tidak pernah ada. Tapi malam ini, saya duduk di meja kerja dan menangis untuk anak kecil yang begitu bangga dengan ikan itu. Pintu pikap tertutup keras saat fajar mulai mewarnai langit Jakarta merah muda. Saya menghabiskan malam dengan mengemas dan mengemas ulang, mencoba menyibukkan tangan sementara pikiran berputar-putar. Tetangga saya, Ibu Sari, mengintip dari jendela dapur saat saya memuat barang-barang terakhir. Wajahnya penuh kekhawatiran. Saya melambai, tapi tidak berhenti untuk menjelaskan. Bagaimana Anda memberitahu seseorang bahwa dunia Anda baru saja runtuh? Jalan tol membentang di depan seperti pita kemungkinan yang tidak saya inginkan. Jalan tol Trans Jawa akan membawa saya melalui Jawa Tengah, Jawa Barat, dan akhirnya ke Jakarta Barat. 12 jam mengemudi hanya dengan pikiran saya dan bayang-bayang percakapan yang tak akan pernah saya miliki lagi dengan Bima. Kilometer berlalu dalam kabur pemandangan sawah dan kota kecil. Radio menyiarkan laporan lalu lintas pagi dan perkiraan cuaca untuk dunia yang terus berputar meski segalanya berhenti. Saya meraih tombol radio, lalu menarik tangan kembali. Keheningan terasa lebih jujur. Di dekat Semarang, sebuah kenangan menyerang saya. Bima berusia 8 tahun, berdiri di halaman belakang rumah kami dengan sarung tangan bisbol yang terlalu besar untuk tangannya. Siti sedang menjemur pakaian di tali jemuran, bersenandung tentang sesuatu yang kini tak bisa saya ingat. "Ayah, kapan saya akan sebesar ayah?" tanya Bima, memicingkan mata di bawah sinar matahari sore. "Pegang bola dengan 2 tangan. Nak, kamu akan sampai di sana." Saya berlutut di depannya, menyesuaikan cengkeramannya. "Ingat, tetap perhatikan bola, secepat apapun itu datang." Dia mengangguk dengan serius, seperti anak-anak yang menganggap segalanya penting. Kami pasti menghabiskan 1 jam di sana, melempar bola bolak-balik sementara Spray City menari-nari tertiup angin seperti bendera putih menyerah. Kenangan itu menghantam begitu keras hingga saya harus berhenti di rest area. Saya duduk di tempat parkir, mencengkeram setir sementara air mata mengaburkan pandangan. Kapan kami berhenti bermain lempar tangkap? Kapan dia menjadi terlalu sibuk untuk ayahnya? Perjalanan panjang ke depan, Pak. Petugas pom bensin, tak lebih dari 20 tahun, dengan mata ramah yang mengingatkan saya pada Bima di usia itu. "Mau ke Jakarta Barat, menemui anak saya," kata saya tanpa bisa menahan diri. Tapi sepertinya saya terlambat. Ekspresinya berubah, memahami tanpa perlu detail. "Turut berduka, Pak. Hati-hati di jalan." Kembali di jalan tol, kenangan lain menemukan saya. Bima di usia 25, menelepon untuk memberitahu tentang kesepakatan properti pertamanya. Suaranya penuh semangat, seperti saat dia menguasai lemparan bisbol baru. "Ayah, saya baru saja menutup kesepakatan terbesar saya. Properti senilai 30 miliar di Sudirman." Saat itu saya sedang di garasi, sibuk dengan transmisi mobil tetangga. "Itu lebih banyak uang daripada yang akan saya lihat seumur hidup. Nak, mungkin kamu harus berkunjung. Lihat apa yang saya bangun di sini." Tapi saya tidak pernah melakukannya. Selalu ada mobil lain untuk diperbaiki, alasan lain untuk tetap di Jakarta Timur, tempat segalanya masuk akal,
Tempat saya tidak perlu berpura-pura memahami menu anggur atau khawatir salah bicara di depan teman-teman mewah Anita. Pemandangan berubah saat saya mengemudi ke barat. Sawah Jakarta Timur berganti dengan kota-kota kecil Jawa Tengah, lalu perbukitan Jawa Barat. Setiap kilometer membawa saya lebih jauh dari kehidupan yang saya kenal dan lebih dekat ke dunia tempat anak saya hidup dan meninggal tanpa saya benar-benar tahu siapa dia sekarang. Saat malam tiba, Jakarta Barat terbentang di depan saya seperti papan sirkuit bercahaya. Rambu-rambu tol menunjuk ke arah Sudirman, ke alamat-alamat yang berada di alam semesta berbeda dari garasi saya di Jakarta Timur. Pikap saya terasa lebih kecil, tenggelam di antara mobil-mobil mewah yang mengalir seperti ikan-ikan mahal. Lingkungan Bima adalah labirin rumput yang terawat sempurna dan rumah-rumah yang lebih mirip museum daripada tempat tinggal. Setiap jalan masuk memiliki mobil yang lebih mahal dari penghasilan saya dalam 5 tahun. Pohon kelapa sawit berjejer di jalan seperti penjaga. Daunnya bergoyang di angin yang berbau uang dan rahasia. Saya menemukan alamatnya dan berhenti di depan gerbang yang tampak seperti milik istana. Melalui jeruji besi, saya bisa melihat rumah besar yang cukup menampung 3 rumah saya dengan ruang sisa. Disinilah anak saya tinggal. Ini adalah dunia yang dia pilih, bukan makan malam minggu atau permainan bisbol di halaman belakang. Mesin pikap berdetak saat mendingin. Satu-satunya suara di keheningan sempurna ini. Saya memeriksa penampilan di kaca spion. Kemeja kerja kusut dari perjalanan, janggut pendek dari malam tanpa tidur, mata merah karena duka dan kelelahan. Bukan penampilan ayah mertua di Sudirman, tapi saya sudah sampai. Setelah 12 jam penuh kenangan dan penyesalan, saya akhirnya di sini. Saya menarik napas dalam, merasakan udara asing dari rumah pilihan anak saya, dan meraih gagang pintu. Gerbang elektronik berdengung seperti tawon marah saat saya mendekati interkom. Pilar marmer mengapit pintu masuk. Masing-masing mungkin lebih mahal dari cek pensiun tahunan saya. Melalui jeruji, saya melihat jalan masuk melingkar dengan air mancur di tengahnya. Air menari-nari di cahaya senja keemasan. Saya menekan tombol dan menunggu. Di suatu tempat di dalam istana itu, Anita sedang memutuskan apakah saya layak mendapat waktunya. Apa yang kamu mau? Suaranya berderit melalui pengeras suara, tajam seperti pisau. Anita, ini Hasan. Saya datang dari Jakarta Timur. Kita perlu bicara soal Bima. Keheningan membentang seperti kawat yang tegang. Saya bisa membayangkan dia berdiri di ruangan yang dia gunakan sebagai pusat komando, menghitung apakah mengakui keberadaan saya sepadan dengan masalahnya. Untuk apa kamu ke sini, Hasan? Saya datang karena Bima. Kita perlu bicara soal pengaturan pemakaman. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Pulang saja ke Jakarta Timur. Gerbang tetap tertutup. Di belakangnya, lampu otomatis mulai menerangi lanskap, mengubah rumah besar itu menjadi sesuatu dari dongeng atau mimpi buruk, tergantung sudut pandang. Saya tahu kita tidak akur, tapi ini bukan waktunya untuk itu. Saya menjaga suara tetap stabil, seperti saat menghadapi pelanggan yang mengira saya menipu mereka. Dia juga anak saya. Jeda panjang lagi. Lalu gerbang mulai terbuka dengan presisi mekanis. Baiklah, tapi lap sepatumu sebelum masuk. Saya memarkir pikap berdebu saya di samping Mercedes yang mungkin lebih mahal dari rumah saya. Kontrasnya hampir lucu, seperti anjing kampung di pameran anjing. Saya melepas topi bisbol dan mengusap rambut kelabu, mencoba tampil rapi untuk cobaan apapun yang menanti di dalam. Anita menyambut saya di pintu depan, dan saya harus akui, dia tampak baik untuk seorang wanita yang baru kehilangan suami. Gaun hitam desainer yang mungkin punya nama Prancis, riasan sempurna, tidak ada helai rambut yang keluar dari tempatnya. Dia menatap saya dari atas hingga bawah, seperti saya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang ditemukan di sepatunya. Kamu terlihat berantakan, katanya sebagai sapaan. Sudah hari yang panjang. Dia berbalik dan masuk ke rumah tanpa kata lain. Sepatu haknya berdetik di lantai marmer yang membentang menuju langit-langit setinggi sirkus. Saya mengikuti, berusaha tidak melongo pada lampu kristal dan karya seni yang seharusnya ada di museum. Semuanya putih dan emas dan sempurna,
seperti lobi hotel yang dirancang untuk mengintimidasi. Duduk. Dia menunjuk ruang tamu sebesar rumah saya. Furnitur tampak belum pernah digunakan. Diatur mengelilingi meja kopi yang seolah terbuat dari lempengan marmer tunggal. Saya duduk di sofa yang mungkin lebih mahal dari pikap saya. Sepatu kerja saya terlihat konyol di atas karpet Persia yang lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Anita tetap berdiri, mempertahankan posisi dominan secara harfiah dan kiasan. Saya sudah mulai mengatur semuanya, katanya. Nadanya menunjukkan saya sebagai gangguan yang tidak diinginkan. Rumah duka, upacara, semuanya sudah diurus. Tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini, Hasan. Saya menghargai kedatanganmu, tapi saya bisa menangani semuanya sendiri. Bagaimana dengan pemakaman? Bima akan dikremasi. Lebih praktis. Dia mengatakannya seperti membahas pengambilan sampah. Saya menatap pemandangan melalui jendela dari lantai ke langit-langit yang memperlihatkan halaman belakang dengan lapangan tenis dan kolam renang. Ini adalah kehidupan yang dibangun anak saya, dunia yang dia pilih. Mengesankan, harus saya akui, tapi juga dingin seperti kamar mayat. Kapan upacaranya? Jumat. Sangat kecil, sangat pribadi, hanya beberapa teman dekat. Pesannya jelas, saya tidak diundang. Tapi saya sudah menempuh 12 jam dan tidak akan disisihkan seperti penjual keliling. Anita, saya tidak minta banyak. Saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada anak saya. Untuk pertama kalinya sejak saya tiba, sesuatu berkedip di ekspresinya. Bukan kehangatan, tapi mungkin pengakuan bahwa dia berhadapan dengan manusia, bukan sekadar gangguan. Baiklah. Jumat pukul 14, kapel peringatan matahari terbenam di Jalan Sudirman. Dia duduk di seberang saya, bertengger di ujung kursi seolah siap melarikan diri. Tapi ini tidak mengubah apapun di antara kita. Saya tidak pernah berharap itu. Kami duduk dalam keheningan mahal sejenak. Melalui jendela, saya melihat lampu-lampu kota mulai berkelip. Di suatu tempat di luar sana, orang-orang menjalani kehidupan normal, mengkhawatirkan masalah normal. Saya iri pada mereka. Saya harus cari penginapan, kata saya, berdiri. Saya akan mampir besok kalau ada yang perlu dibahas. Anita mengantar saya ke pintu, menjaga jarak seolah saya menular. Di ambang pintu, dia berhenti. Kamu tahu, Hasan, Bima meninggalkan warisan yang besar. Saya akan mengurus semua kepentingan bisnisnya. Banyak yang harus diurus. Caranya mengatakan itu terasa seperti peringatan, seperti dia sedang menandai wilayah, menetapkan batas yang tidak boleh saya lewati. Saya mengangguk dan kembali ke pikap saya, merasakan matanya mengawasi hingga saya melewati gerbang. Saat mengemudi menjauh dari rumah besar itu, saya melihatnya di kaca spion. Semua menyala seperti kapal pesiar di kegelapan. Anak saya tinggal di sana, berjalan di lantai marmer itu, menatap melalui jendela itu. Dia membangun kehidupan ini, kekayaan ini, dunia sempurna ini, dan entah bagaimana, di dalam semua itu, tidak ada tempat untuk ayahnya. Lantai marmer terasa dingin di bawah sepatu usang saya saat Anita memimpin saya lebih dalam ke dunia Bima. Setiap langkah bergema di lorong luas, memantul dari dinding-dinding penuh karya seni yang mungkin lebih mahal dari rumah saya. Dia bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang memiliki semua yang disentuhnya. Sepatu haknya berdetik seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ini kantor Bima, katanya, mendorong pintu kayu jati yang berat. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sini menjelang akhir. Ruangan itu membuat saya terpana. Jendela dari lantai ke langit-langit menghadap lampu kota, dan setiap permukaan bersinar dengan kesuksesan yang belum pernah saya saksikan langsung. Penghargaan bisnis berjejer di rak. Foto-foto menunjukkan Bima berjabat tangan dengan orang-orang berjas mahal, dan meja besar mendominasi ruangan seperti altar pencapaian. Anita mengambil bingkai kristal berisi foto Bima di acara amal. Mereka berdua mengenakan pakaian formal yang lebih mahal dari pikap saya. Dia suka acara-acara ini. Kami adalah pasangan yang berpengaruh. Saya mempelajari foto itu.
Bima terlihat berbeda dari terakhir kali saya melihatnya. Lebih kurus, entah bagaimana lebih tua, meski tersenyum untuk kamera. Dia tidak pernah cerita tentang pesta-pesta ini. Anita berhenti, membiarkan kalimat itu menggantung seperti pisau. Yah, dia sangat sibuk. Dia bergerak ke mejanya, mengeluarkan kertas-kertas dan buku janji temu. Kita perlu menyelesaikan pengaturan. Rumah duka butuh keputusan malam ini. Bagaimana dengan pemakaman? Siti dimakamkan di pemakaman San Haji di Jakarta Timur. Bima dulu mengunjungi makamnya saat masih kecil. Tawa Anita tajam seperti kaca pecah. Bima selalu ingin dikremasi, bukan dimakamkan. Dia bilang itu berulang kali. Tidak. Kata itu keluar lebih keras dari yang saya maksud. Dia bilang dia ingin di samping ibunya di pemakaman. Kamu tidak tahu apa yang dia inginkan beberapa tahun terakhir, Hasan. Panas naik di dada saya. Mungkin tidak, tapi saya mengenalnya selama 42 tahun, dan kamu hanya 2 tahun. Senyumnya bisa membekukan air. 2 tahun sebagai istrinya. Itu lebih berarti daripada puluhan tahun sebagai ayah yang jauh. Kata-katanya menghantam seperti pukulan fisik. Saya mencengkeram tepi meja Bima, merasakan kayu halus di bawah jari-jari kapalan saya. Setiap trofi, setiap penghargaan, setiap simbol kesuksesan menatap saya seperti hakim yang menemukan saya kurang. Lihat ini. Anita mengangkat ponsel Bima, menggulir daftar kontak. Mitra bisnis, investor, teman klub golf, 200 nama orang yang penting baginya. Dia memeriksa daftar itu dengan acuh, menghapus nama-nama yang dianggapnya tidak layak. Orang ini tidak bertemu Bima berbulan-bulan. Ini cuma kenalan golf. Kami akan menjaga upacara tetap kecil, elegan. Saya menyaksikan dia mengurangi hubungan anak saya menjadi tanda centang di daftar pribadinya. Setiap nama yang dihapus terasa seperti bagian lain dari Bima yang menghilang, koneksi yang diputus oleh penilaiannya. Bagaimana dengan teman kuliahnya? Anak-anak yang besar bersamanya. Orang-orang itu tidak cocok dengan citra yang kami tampilkan. Citra, bukan kenangan, bukan cinta, bukan penghormatan untuk yang telah tiada. Citra. Anita membuat panggilan ke rumah duka sementara saya duduk di kursi kulit yang mungkin lebih mahal dari pensiun bulanan saya. Percakapannya singkat, profesional, fokus pada logistik ketimbang duka. Dia mendiskusikan bunga seperti memesan belanjaan, memilih musik seperti memilih wallpaper. Pemakaman diadakan Kamis malam, upacara Jumat sore, katanya setelah menutup telepon. Semuanya sudah diatur. Bisa saya bantu apa? Membantu biaya. Tawa dinginnya kembali. Hasan, pemakaman ini akan lebih mahal dari penghasilanmu dalam 2 tahun. Jangan khawatir soal uang. Saya akan mengurus semua urusan keuangan Bima mulai sekarang. Caranya mengatakan itu membuat kulit saya merinding. Seperti dia sudah menghabiskan uang yang belum secara hukum dialihkan. Kami menyelesaikan detail dengan gigi terkatup dan kesopanan palsu, kremasi alih-alih pemakaman, bunga mahal alih-alih pengaturan sederhana, daftar tamu yang disaring dari siapapun yang mungkin mengingat Bima sebagai anak kecil. Saat selesai, Anita mengantar saya ke pintu depan dengan kepuasan seseorang yang memenangkan setiap ronde. Saya akan menangani diskusi keuangan dengan pengacara setelah urusan duka ini selesai. Banyak yang harus diurus, tapi jangan khawatir. Saya akan mengurus semuanya. Berdiri di ambang pintu, saya menoleh sekali lagi ke rumah besar yang menjadi rumah anak saya. Di suatu tempat di antara marmer, kristal, dan kesuksesan itu, seharusnya ada jejak anak yang menangkap ikan lele itu, yang melempar bola bisbol, yang memanggil saya ayah. Tapi yang saya lihat hanyalah pantulan Anita di permukaan yang dipoles, berlipat ganda seperti ruang cermin yang menunjukkan senyum dingin yang sama. Pintu tertutup di belakang saya dengan suara seperti brankas yang disegel. Tanda neon penginapan bintang malam berkedip seperti detak jantung yang sekarat saat saya memarkir pickup di tempat parkir retak. Tempat itu tampak dilupakan oleh waktu. Cat mengelupas dari dinding beton, rumput liar menembus aspal, jauh dari istana marmer yang baru saya tinggalkan.
Tapi harganya cocok untuk pensiun saya, dan tidak ada yang akan menghakimi sepatu berdebu saya di sini. Kamar nomor 12 berbau rokok tua dan disinfektan industri. Selimutnya tampak belum diganti sejak tahun 80-an, dan AC berderit seperti orang tua menaiki tangga. Saya duduk berat di tepi ranjang, merasakan pegas melorot di bawah berat badan saya. Dari dompet, saya mengeluarkan 2 foto. Siti, usia 25, bersinar dalam gaun pengantinnya, berdiri di samping pria muda yang masih punya semua rambut dan harapan di matanya. Di sampingnya, Bima di pernikahannya 2 tahun lalu, tersenyum gugup sementara Anita berpose seperti di sampul majalah. Pernikahan itu, saya seharusnya tahu saat itu seperti apa Anita. Kenangan itu muncul seperti oli di air, gelap dan tak terhindarkan. Sore musim semi di Sudirman, kursi putih mahal diatur di rumput yang terawat rapi. Saya mengenakan satu-satunya jas saya, yang sama saat mengubur Siti, dan merasakan setiap serat dari murahnya jas itu di antara teman-teman baru Bima. Yakin dengan Anita, nak? Tanya saya di saat sepi. Bima sedang menyesuaikan dasinya. Energi gugup memancar darinya seperti panas. Ayah, saya bahagia untuk pertama kalinya sejak perceraian. Dia membuat saya merasa muda lagi. Di seberang rumput, Anita berpose untuk foto dengan teman-teman modelnya. Semua kaki panjang, gigi sempurna, dan kecantikan yang penuh perhitungan. Salah satu dari mereka berbisik, dan mereka berdua menoleh ke arah saya. Lihat ayahnya, kata teman Anita, cukup keras untuk saya dengar. Bima malu dengannya. Anita tertawa, suara seperti lonceng angin dalam badai. Apa yang bisa diharapkan? Dunia yang berbeda. Saya melihat bagaimana dia memandang jas usang saya, tangan kapalan saya, cara saya memegang gelas sampanye seperti takut pecah. Bagi dia, saya adalah relik dari masa lalu Bima yang tidak bisa dibuang, tapi pasti bisa disembunyikan. Telepon penginapan berdering, mengagetkan saya dari kenangan. Tidak ada yang tahu nomor ini kecuali saya memeriksa jam. Lewat tengah malam. Hasan, apa yang terjadi, teman? Sudah lewat tengah malam di sini. Suara Budi memotong keheningan seperti tali penyelamat. Bima pergi, Budi. Serangan jantung. Dan istrinya, dia bukan seperti Siti. Saya turut berduka, kawan. Kamu baik-baik saja. Saya menatap noda air di langit-langit, mencoba menemukan kata-kata untuk perasaan yang saya sendiri tidak paham. Dia memperlakukan saya seperti kotoran di bawah sepatu desainernya. Membuat saya merasa seperti pengganggu di pemakaman anak saya sendiri. Wanita itu tidak punya kelas. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dia punya. Bagian terburuknya adalah saya pikir Bima tahu selama beberapa tahun terakhir. Dia terdengar berbeda di telepon. Jauh. Seperti meminta maaf untuk sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Napas Budi stabil di ujung telepon. Suara seorang teman yang membiarkan keheningan berbicara saat kata-kata tidak cukup. Perlu saya ke sana? Tanyanya akhirnya. Tidak. Ini sesuatu yang harus saya hadapi sendiri. Tapi, Budi, bagaimana jika saya gagal padanya? Bagaimana jika saya membiarkan wanita itu memalingkannya dari semua yang kami ajarkan? Hasan Santoso, dengar saya. Kamu membesarkan anak yang baik yang menjadi pria sukses. Jangan biarkan seorang pemburu harta membuatmu mempertanyakan 42 tahun menjadi ayah. Setelah menutup telepon, saya berbaring dalam kegelapan, mendengarkan suara lalu lintas di tol, kota yang berdengung seperti mesin yang tak pernah tidur. Beberapa jam lagi, saya harus bangun dan menghadapi Anita lagi, berpura-pura baik untuk pemakaman Bima, berpura-pura kami keluarga, bukan orang asing yang dihubungkan oleh duka dan genetik. Foto Siti menangkap cahaya lampu jalan dari jendela. Jika dia ada di sini, dia akan tahu apa yang harus dikatakan pada Anita. Bagaimana menangani situasi ini dengan anggun, bukan tersandung seperti yang saya lakukan. Siti memiliki kekuatan tenang yang bisa membuat iblis berperilaku seperti malaikat. Tapi Siti sudah pergi, Bima sudah pergi, dan saya sendirian di kamar penginapan murah,
mencoba mencari cara untuk mengubur anak saya dengan bermartabat sementara jandanya memperlakukan saya seperti pembantu. Besok akan membawa tantangan sendiri. Malam ini, yang bisa saya lakukan adalah memegang kenangan Siti dan berharap itu memberi saya kekuatan untuk apapun yang direncanakan Anita selanjutnya. Jam weker bersinar menunjukkan pukul 00.47. Saat saya akhirnya memejamkan mata, matahari pagi melemparkan bayangan panjang di tempat parkir rumah duka bunga abadi saat saya merapikan dasi hitam satu-satunya di kaca spion pickup. Kamis berlalu dalam kabur membeli jas layak dari toko barang bekas dan menghindari panggilan Anita tentang detail menit terakhir. Sekarang Jumat tiba dengan beratnya finalitas yang belum saya siap tanggung. Di dalam rumah duka, udara tebal dengan aroma bunga lili dan bisik-bisik percakapan. Anita memimpin di dekat pintu masuk depan, dikelilingi oleh wanita-wanita berpakaian hitam desainer dan pria dengan jas ribuan rupiah. Dia mengubah duka menjadi acara sosial. Leng. Sistem. Berikut adalah terjemahan lengkap cerita ke dalam bahasa Indonesia, dengan tetap mempertahankan jumlah karakter sebisa mungkin, menyesuaikan gaya, konteks, penggunaan kata, nama tempat, dan unit pengukuran agar konsisten dengan budaya Indonesia. Nama karakter diubah menjadi nama-nama Indonesia yang umum, lokasi disesuaikan, misalnya, Texas menjadi Jakarta Timur, Los Angeles menjadi Jakarta Barat, dan mata uang diubah dari dolar ke rupiah dengan nilai yang realistis untuk konteks Indonesia. Nada dan nuansa cerita tetap dipertahankan, dengan penyesuaian untuk mencerminkan budaya lokal. Menantu saya, Anita, dengan kasar berkata, "Jangan harap sepeser pun dari 30 miliar milik anakmu." Suaranya penuh hinaan, seolah saya pengemis menyedihkan, bukan ayah. Tapi saat pembacaan wasiat, wajahnya memucat ketika pengacara menyebut nama saya. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempatmu. Kunci pas terlepas dari tangan bernoda oli saya saat mendengar suara dokter. Logam membentur beton, bergema di garasi seperti tembakan. "Pak Hasan, saya membawa kabar tragis tentang anak Anda, Bima. Dia mengalami serangan jantung hebat pagi ini di kantor." Kata-kata itu berputar di kepala tanpa makna. Bima, serangan jantung. Anak saya baru 42 tahun. Saya merosot di dinding garasi hingga menyentuh lantai. Beton dingin menembus ke meja kerja. "Pak, masih di sana?" "Saya di sini." Suara saya hampa, seperti dari tempat jauh. "Kapan ini terjadi?" "Sekitar pukul 11 pagi. Dia ditemukan di mejanya oleh sekretaris. Para medis sudah berusaha, tapi dia sudah meninggal." "Sudah meninggal." Frasa itu menusuk dada seperti pisau. Saya menatap bagian bawah pickup Toyota tua. Noda oli mencatat tahun-tahun perbaikan. 36 tahun saya habiskan di bawah kap mesin, memperbaiki yang rusak. Tapi ini tak bisa saya perbaiki. "Pak Hasan, kami butuh seseorang untuk pengaturan. Ada keluarga yang harus dihubungi." Istrinya, Anita. Nama itu pahit. "Saya akan hubungi dia." Setelah menutup telepon, saya duduk, mungkin berjam-jam, tapi rasanya cuma menit. Panas sore menyeruak lewat pintu garasi terbuka, membawa aroma debu Jakarta dan oli. Semua tampak sama seperti pagi ini, tapi takkan pernah sama lagi. Saya bangkit dengan kaki gemetar, berjalan ke meja kerja. Di samping kaleng kopi penuh skrup, ada foto berbingkai Bima usia 8 tahun memegang ikan lele dari Danau Toba. Senyum ompongnya seolah menerangi garasi. Anak itu bangga dengan ikan kecil itu. Telepon terasa berat saat saya menekan nomor Anita. Langsung masuk voicemail. "Anda telah menghubungi Anita Santoso. Saya tidak bisa menerima panggilan. Silakan tinggalkan pesan, saya akan balas secepatnya." Bahkan voicemailnya dingin, profesional, seperti bicara dengan mesin, bukan keluarga. "Anita, ini Hasan. Saya baru dengar soal Bima. Tolong hubungi saya secepatnya. Kita perlu bicara pengaturan." Saya coba lagi 20 menit kemudian. Sama. Lalu 1 jam setelahnya. Pada percobaan ke-6, tangan saya gemetar,
campuran marah dan putus asa. Anita, ini panggilan keenam. Saya tahu kamu di sana. Kita tidak akur. Tapi ini bukan soal kita lagi. Tolong hubungi saya. Saya lempar telepon ke dinding garasi. Itu memantul, berderit di lantai, tutup baterai terlepas. Keheningan sesudahnya terasa besar, menekan telinga seperti air dalam. Foto Bima menatap dari meja kerja. Di foto itu, dia masih anak kecil saya. Sebelum sekolah bisnis, sebelum Jakarta Barat, sebelum Anita, sebelum jarak yang tumbuh seperti rumput liar di taman tak terurus. Saya kumpulkan potongan telepon, pasang kembali. Layar retak, tapi masih jalan. Seperti segala hal dalam hidup saya, rusak tapi berfungsi. Keputusan terbentuk perlahan, seperti karat merayap di logam. Saya tak bisa duduk di garasi menunggu Anita memutuskan saya layak dihubungi. Bima anak saya, anak tunggal. Saya dan Siti menunggu lama untuk kehadirannya. Begitu bersyukur saat dia lahir. Saya ambil tas kanvas tua dari lemari, mulai mengemas. 3 setel pakaian, alat cukur, foto Bima. Tangan bergerak otomatis, sementara pikiran mencoba pahami hidup saya sekarang. Tak ada lagi panggilan minggu di mana Bima cerita soal kesepakatan properti dengan suara antusias yang ingatkan saya pada anak yang tangkap ikan lele. Tak ada kartu Natal dengan foto dia di depan rumah makin mahal. Perjalanan ke Jakarta Barat butuh 12 jam jika saya pacu. Saya pernah ke sana sekali, saat Bima lulus sekolah bisnis. Saat itu Anita masih pura-pura terima saya. Sebelum dia putuskan saya tak cukup baik untuk hidup baru mereka. Saya lipat foto Bima hati-hati di antara 2 kemeja. Kaca bingkai retak di sudut sejak saya jatuhkan bertahun lalu. Tak pernah saya perbaiki. Sekarang saya menyesal. Di luar, matahari terbenam, melukis garasi dengan bayangan panjang. Besok saya kunci tempat ini, mengemudi ke barat menuju anak yang takkan saya lihat lagi dan menantu yang harap saya tak ada. Tapi malam ini, saya duduk di meja kerja, menangis untuk anak kecil yang bangga dengan ikan itu. Pintu pikap tertutup keras saat fajar warnai langit Jakarta merah muda. Saya habiskan malam mengemas ulang, sibukkan tangan sementara pikiran berputar. Tetangga, Ibu Sari, mengintip dari jendela dapur saat saya muat barang terakhir. Wajahnya penuh khawatir. Saya lambaikan tangan, tapi tak berhenti jelaskan. Bagaimana ceritakan dunia Anda runtuh? Jalan tol membentang seperti pita kemungkinan yang tak saya inginkan. Tol Trans Jawa bawa saya lewat Jawa Tengah, Jawa Barat, akhirnya Jakarta Barat. 12 jam mengemudi hanya dengan pikiran dan bayang percakapan yang takkan saya miliki lagi dengan Bima. Kilometer berlalu dalam kabur sawah dan kota kecil. Radio siarkan laporan lalu lintas dan cuaca untuk dunia yang terus berputar meski segalanya berhenti. Saya raih tombol radio, lalu tarik tangan. Keheningan terasa jujur. Dekat Semarang, kenangan menyerang. Bima usia 8 tahun, berdiri di halaman belakang dengan sarung tangan bisbol terlalu besar. Siti menjemur pakaian di tali, bersenandung lagu yang kini tak saya ingat. Ayah, kapan saya sebesar ayah? Tanya Bima, memicing di bawah sinar sore. Pegang bola dengan 2 tangan. Nak, kamu akan sampai sana. Saya berlutut, sesuaikan cengkeramannya. Ingat, tetap perhatikan bola, secepat apapun itu datang. Dia angguk serius, seperti anak-anak yang anggap segalanya penting. Kami habiskan 1 jam lempar bola bolak-balik, sementara spray Siti menari tertiup angin seperti bendera putih menyerah. Kenangan itu menghantam keras. Saya berhenti di rest area. Duduk di parkiran, cengkeram setir, air mata kaburkan pandangan. Kapan kami berhenti main lempar tangkap? Kapan dia terlalu sibuk untuk ayahnya? Perjalanan panjang, Pak. Petugas pom bensin, tak lebih dari 20 tahun. Mata ramah ingatkan Bima seusia itu. Ke Jakarta Barat, ketemu anak saya, kata saya tanpa tahan. Tapi sepertinya terlambat. Ekspresinya pahami tanpa detail. Turut berduka, Pak, hati-hati. Kembali di tol,
kenangan lain datang. Bima usia 25, telepon ceritakan kesepakatan properti pertamanya. Suaranya penuh semangat, seperti saat kuasai lemparan bisbol baru. Ayah, saya baru tutup kesepakatan terbesar. Properti 30 miliar di Sudirman. Saat itu saya di garasi, sibuk dengan transmisi mobil tetangga. Itu lebih banyak dari yang saya lihat seumur hidup. Nak, mungkin kamu harus berkunjung. Lihat apa yang saya bangun. Tapi saya tak pernah melakukannya. Selalu ada mobil lain untuk diperbaiki. Alasan lain tetap di Jakarta Timur. Tempat segalanya masuk akal. Tempat saya tak perlu pura-pura paham menu anggur atau khawatir salah bicara di depan teman mewah Anita. Pemandangan berubah saat saya ke barat. Sawah Jakarta Timur berganti kota kecil Jawa Tengah, lalu bukit Jawa Barat. Setiap kilometer bawa saya jauh dari hidup yang saya tahu, dekat ke dunia tempat Bima hidup dan meninggal tanpa saya benar-benar tahu siapa dia sekarang. Malam tiba, Jakarta Barat terbentang seperti papan sirkuit bercahaya. Rambu tol tunjuk ke Sudirman, ke alamat yang ada di alam semesta lain dari garasi saya di Jakarta Timur. Pikap saya terasa kecil, tenggelam di antara mobil mewah yang mengalir seperti ikan mahal. Lingkungan Bima labirin rumput rawat dan rumah seperti museum. Setiap jalan masuk punya mobil lebih mahal dari penghasilan saya 5 tahun. Pohon kelapa sawit jejer di jalan seperti penjaga. Daunnya bergoyang di angin berbau uang dan rahasia. Saya temukan alamatnya, berhenti di depan gerbang seperti milik istana. Lewat jeruji besi, saya lihat rumah besar cukup menampung 3 rumah saya. Disinilah Bima tinggal. Ini dunia yang dia pilih, bukan makan malam minggu atau bisbol di halaman. Mesin pikap berdetak saat mendingin. Satu-satunya suara di keheningan sempurna. Saya cek penampilan di kaca spion. Kemeja kerja kusut, janggut pendek dari malam tak tidur, mata merah karena duka dan lelah. Bukan penampilan ayah mertua Sudirman. Tapi saya sampai. Setelah 12 jam kenangan dan penyesalan, saya di sini. Saya tarik napas dalam, rasa udara asing dari rumah pilihan anak saya, dan raih gagang pintu. Gerbang elektronik berdengung seperti tawon marah saat saya dekati interkom. Pilar marmer apit pintu masuk. Masing-masing mungkin lebih mahal dari cek pensiun tahunan saya. Lewat jeruji, saya lihat jalan masuk melingkar dengan air mancur di tengah. Air menari di cahaya senja keemasan. Saya tekan tombol, tunggu. Di suatu tempat di istana itu, Anita putuskan apakah saya layak waktunya. Apa yang kamu mau? Suaranya berderit lewat pengeras suara, tajam seperti pisau. Anita, ini Hasan. Saya dari Jakarta Timur. Kita perlu bicara soal Bima. Keheningan membentang seperti kawat tegang. Saya bayangkan dia berdiri di ruangan yang dia gunakan sebagai pusat komando. Hitung apakah akui saya sepadan. Untuk apa kamu kesini, Hasan? Saya datang karena Bima. Kita perlu bicara pengaturan pemakaman. Saya bisa tangani sendiri. Pulang ke Jakarta Timur. Gerbang tetap tertutup. Di belakang, lampu otomatis mulai terangi lanskap. Ubah rumah besar jadi sesuatu dari dongeng atau mimpi buruk, tergantung sudut pandang. Saya tahu kita tak akur, tapi ini bukan waktunya. Saya jaga suara stabil, seperti hadapi pelanggan yang kira saya nipu. Dia juga anak saya. Jeda panjang. Lalu gerbang buka dengan presisi mekanis. Baiklah, lap sepatumu sebelum masuk. Saya parkir pikap berdebu di samping Mercedes lebih mahal dari rumah saya. Kontrasnya lucu, seperti anjing kampung di pameran. Saya lepas topi bisbol, usap rambut kelabu, coba rapi untuk cobaan apapun di dalam. Anita sambut saya di pintu depan, dan saya akui, dia tampak baik untuk wanita yang baru kehilangan suami. Gaun hitam desainer, riasan sempurna, tak ada helai rambut keluar tempat. Dia tatap saya dari atas ke bawah, seperti saya sesuatu tak menyenangkan di sepatunya. Kamu berantakan, katanya sebagai sapaan. Sudah hari panjang. Dia balik, masuk rumah tanpa kata. Sepatu haknya berdetik di lantai marmer menuju langit-langit setinggi sirkus. Saya ikuti,
Coba tak melongo pada lampu kristal dan seni yang seharusnya di museum. Semua putih, emas, sempurna, seperti lobi hotel untuk intimidasi. Duduk. Dia tunjuk ruang tamu sebesar rumah saya. Furnitur tampak tak terpakai. Diatur keliling meja kopi dari lempengan marmer. Saya duduk di sofa mungkin lebih mahal dari pickup. Sepatu kerja saya konyol di karpet Persia lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Anita tetap berdiri, pertahankan posisi dominan. Saya sudah mulai atur semuanya, katanya. Nada tunjukkan saya gangguan tak diinginkan. Rumah duka, upacara, semua diurus. Tak ada yang perlu kamu lakukan, Hasan. Saya hargai kedatanganmu, tapi saya tangani sendiri. Bagaimana pemakaman? Bima akan dikremasi. Lebih praktis. Dia bilang seperti bahas pengambilan sampah. Saya tatap pemandangan lewat jendela dari lantai ke langit-langit. Tunjukkan halaman belakang dengan lapangan tenis dan kolam renang. Ini kehidupan yang Bima bangun. Dunia yang dia pilih. Mengesankan, tapi dingin seperti kamar mayat. Kapan upacaranya? Jumat. Kecil, pribadi, hanya teman dekat. Pesan jelas, saya tak diundang. Tapi saya tempuh 12 jam, tak akan disisihkan seperti penjual keliling. Anita, saya tak minta banyak. Saya cuma ingin ucap selamat tinggal pada anak saya. Untuk pertama kali, sesuatu berkedip di ekspresinya. Bukan hangat, tapi mungkin akui dia hadapi manusia, bukan gangguan. Baiklah. Jumat pukul 14, kapel peringatan matahari terbenam di Sudirman. Dia duduk seberang saya, bertengger di ujung kursi seolah siap kabur. Tapi ini tak ubah apapun di antara kita. Saya tak pernah harap itu. Kami duduk dalam keheningan mahal. Lewat jendela, lampu kota mulai berkelip. Di luar sana, orang jalani hidup normal, khawatir soal masalah biasa. Saya iri pada mereka. Saya cari penginapan, kata saya, berdiri. Saya mampir besok kalau ada yang perlu dibahas. Anita antar saya ke pintu, jaga jarak seolah saya menular. Di ambang, dia berhenti. Kamu tahu, Hasan, Bima tinggalkan warisan besar. Saya akan urus semua kepentingan bisnisnya. Banyak yang harus diurus. Caranya bilang itu seperti peringatan, tandai wilayah, tetapkan batas yang tak boleh saya lewati. Saya angguk. Kembali ke pickup, rasa matanya awasi sampai saya lewat gerbang. Mengemudi menjauh dari rumah besar itu, saya lihat di kaca spion. Semua menyala seperti kapal pesiar di kegelapan. Anak saya tinggal di sana, jalan di lantai marmer, tatap lewat jendela. Dia bangun kehidupan ini, kekayaan ini, dunia sempurna ini, tapi tak ada tempat untuk ayahnya. Lantai marmer dingin di bawah sepatu usang saat Anita pimpin saya masuk ke dunia Bima. Setiap langkah bergema di lorong luas, pantul dari dinding penuh seni yang mungkin lebih mahal dari rumah saya. Dia gerak dengan percaya diri seseorang yang miliki semua yang disentuh. Sepatu haknya berdetik seperti hitungan mundur ke sesuatu tak terhindarkan. Ini kantor Bima, katanya, dorong pintu kayu jati berat. Dia habiskan banyak waktu di sini menjelang akhir. Ruangan itu buat saya terpana. Jendela dari lantai ke langit-langit hadap lampu kota. Setiap permukaan bersinar dengan kesuksesan yang tak saya saksikan langsung. Penghargaan bisnis jejer di rak. Foto tunjukkan Bima jabat tangan dengan orang berjas mahal. Meja besar dominasi ruang seperti altar pencapaian. Anita ambil bingkai kristal berisi foto Bima di acara amal. Mereka berdua pakai pakaian formal lebih mahal dari pickup saya. Dia suka acara ini. Kami pasangan berpengaruh. Saya pelajari foto itu. Bima tampak beda dari terakhir saya lihat. Lebih kurus, entah bagaimana lebih tua, meski tersenyum untuk kamera. Dia tak pernah cerita soal pesta ini. Anita berhenti. Biarkan kalimat menggantung seperti pisau. Yah, dia sangat sibuk. Dia ke mejanya, keluarkan kertas dan buku janji temu. Kita perlu selesaikan pengaturan. Rumah duka butuh keputusan malam ini.
Bagaimana pemakaman? Siti dimakamkan di San Haji, Jakarta Timur. Bima dulu kunjungi makamnya saat kecil. Tawa Anita tajam seperti kaca pecah. Bima selalu ingin dikremasi, bukan dimakamkan. Dia bilang itu berulang kali. Tidak. Kata itu keluar lebih keras dari maksud saya. Dia bilang ingin di samping ibunya di pemakaman. Kamu tak tahu apa yang dia inginkan beberapa tahun terakhir, Hasan. Panas naik di dada saya. Mungkin tidak, tapi saya kenal dia 42 tahun, dan kamu cuma 2 tahun. Senyumnya bisa bekukan air. 2 tahun sebagai istrinya. Itu lebih berarti dari puluhan tahun sebagai ayah jauh. Kata-katanya pukul seperti fisik. Saya cengkeram tepi meja Bima, rasa kayu halus di jari kapalan. Setiap trofi, penghargaan, simbol kesuksesan tatap saya seperti hakim temukan saya kurang. Lihat ini. Anita angkat ponsel Bima, gulir daftar kontak. Mitra bisnis, investor, teman klub golf, 200 nama orang penting baginya. Dia periksa daftar dengan acuh, hapus nama yang dianggap tak layak. Orang ini tak jumpa Bima berbulan-bulan. Ini cuma kenalan golf. Upacara tetap kecil, elegan. Saya lihat dia kurangi hubungan anak saya jadi tanda centang di daftar pribadinya. Setiap nama terhapus seperti bagian Bima hilang. Koneksi putus oleh penilaiannya. Teman kuliahnya, anak-anak yang besar bersamanya. Orang-orang itu tak cocok dengan citra yang kami tampilkan. Citra, bukan kenangan, cinta, atau hormat untuk yang tiada. Citra. Anita telepon rumah duka sementara saya duduk di kursi kulit mungkin lebih mahal dari pensiun bulanan saya. Percakapannya singkat, profesional, fokus logistik ketimbang duka. Dia bahas bunga seperti pesan belanjaan, pilih musik seperti pilih wallpaper. Pemakaman Kamis malam, upacara Jumat sore, katanya usai tutup telepon. Semua diatur. Bisa saya bantu apa? Biaya. Tawa dinginnya kembali. Hasan, pemakaman ini lebih mahal dari penghasilanmu 2 tahun. Jangan khawatir soal uang. Saya urus semua urusan keuangan Bima mulai sekarang. Caranya bilang itu buat kulit merinding. Seperti dia sudah habiskan uang yang belum dialihkan secara hukum. Kami selesaikan detail dengan gigi terkatup dan sopan palsu. Kremasi alih-alih pemakaman, bunga mahal alih-alih sederhana. Daftar tamu disaring dari siapapun yang mungkin ingat Bima kecil. Saat selesai, Anita antar saya ke pintu dengan kepuasan pemenang setiap ronde. Saya tangani diskusi keuangan dengan pengacara usai urusan duka ini. Banyak yang diurus, tapi jangan khawatir. Saya urus semua. Di ambang pintu, saya toleh sekali lagi ke rumah besar yang jadi rumah anak saya. Di antara marmer, kristal, dan kesuksesan, seharusnya ada jejak anak yang tangkap ikan lele, lempar bisbol, panggil saya ayah. Tapi yang saya lihat cuma pantulan Anita di permukaan dipoles. Berlipat ganda seperti ruang cermin tunjukkan senyum dingin sama. Pintu tertutup dengan suara seperti brankas disegel. Tanda neon penginapan bintang malam berkedip seperti detak jantung sekarat saat saya parkir pickup di lot retak. Tempat itu tampak dilupakan waktu. Cat mengelupas, rumput liar tembus aspal, jauh dari istana marmer yang saya tinggalkan. Tapi harganya cocok untuk pensiun, dan tak ada yang hakimi sepatu berdebu saya. Kamar 12 berbau rokok tua dan disinfektan industri. Selimut tampak tak ganti sejak 80-an. AC berderit seperti orang tua naik tangga. Saya duduk berat di tepi ranjang. Rasa pegas melorot di bawah. Dari dompet, saya keluarkan 2 foto. Siti, usia 25, bersinar di gaun pengantin, berdiri di sisi pria muda yang masih punya rambut dan harapan. Di sampingnya, Bima di pernikahannya 2 tahun lalu, tersenyum gugup sementara Anita berpose seperti di sampul majalah. Pernikahan itu, saya seharusnya tahu seperti apa Anita. Kenangan muncul seperti oli di air, gelap, tak terhindarkan. Sore musim semi di Sudirman, kursi putih mahal di rumput terawat. Saya pakai jas satu-satunya, yang sama saat kubur Siti,
Rasa setiap serat murahnya di antara teman baru Bima. Yakin dengan Anita, nak? Tanya saya di saat sepi. Bima sesuaikan dasinya. Energi gugup memancar. Ayah, saya bahagia pertama kali sejak cerai. Dia buat saya rasa muda lagi. Di seberang rumput, Anita berpose untuk foto dengan teman modelnya. Semua kaki panjang, gigi sempurna, kecantikan penuh hitung. Salah satu bisik, dan mereka toleh ke saya. Lihat ayahnya, kata teman Anita, cukup keras saya dengar. Bima malu dengannya. Anita tertawa, suara seperti lonceng angin dalam badai. Apa yang bisa diharapkan? Dunia beda. Saya lihat bagaimana dia pandang jas usang, tangan kapalan, cara saya pegang gelas sampanye seperti takut pecah. Bagi dia, saya relik dari masa lalu Bima yang tak bisa dibuang, tapi bisa disembunyikan. Telepon penginapan berdering, kagetkan saya dari kenangan. Tak ada yang tahu nomor ini kecuali saya cek jam. Lewat tengah malam. Hasan, apa yang terjadi, teman? Sudah lewat tengah malam. Suara Budi potong keheningan seperti tali penyelamat. Bima pergi, Budi. Serangan jantung. Dan istrinya, dia bukan seperti Siti. Saya turut berduka, kawan. Kamu baik-baik saja. Saya tatap noda air di langit-langit. Coba temukan kata untuk perasaan yang tak saya pahami. Dia perlakukan saya seperti kotoran di bawah sepatu desainernya. Buat saya rasa pengganggu di pemakaman anak saya. Wanita itu tak punya kelas. Tak peduli berapa banyak uangnya. Yang terburuk, saya pikir Bima tahu beberapa tahun terakhir. Dia terdengar beda di telepon. Jauh. Seperti minta maaf untuk sesuatu yang tak bisa dia katakan. Napas Budi stabil di ujung telepon. Suara teman yang biarkan keheningan bicara saat kata tak cukup. Perlu saya ke sana? Tanyanya akhirnya. Tidak. Ini harus saya hadapi sendiri. Tapi, Budi, bagaimana jika saya gagal padanya? Jika saya biarkan wanita itu palikan dia dari semua yang kami ajarkan. Hasan Santoso, dengar saya. Kamu besarkan anak baik yang jadi pria sukses. Jangan biarkan pemburu harta buatmu ragu 42 tahun jadi ayah. Setelah tutup telepon, saya berbaring dalam gelap, dengar lalu lintas di tol. Kota berdengung seperti mesin tak tidur. Beberapa jam lagi, saya harus bangun, hadapi Anita lagi. Pura-pura baik untuk pemakaman Bima, pura-pura kami keluarga, bukan orang asing dihubungkan duka dan genetik. Foto Siti tangkap cahaya lampu jalan dari jendela. Jika dia ada, dia tahu apa yang harus dikatakan pada Anita. Tangani situasi ini dengan anggun, bukan tersandung seperti saya. Siti punya kekuatan tenang yang bisa buat iblis berperilaku seperti malaikat. Tapi Siti pergi, Bima pergi, dan saya sendiri di kamar penginapan murah. Coba cari cara kubur anak saya dengan martabat sementara jandanya perlakukan saya seperti pembantu. Besok bawa tantangan sendiri. Malam ini, saya cuma bisa pegang kenangan Siti. Harap itu beri kekuatan untuk apapun yang Anita rencanakan. Jam waker bersinar pukul 00.47. Saat saya pejamkan mata, matahari pagi lempar bayangan panjang di parkiran rumah duka bunga, abadi saat saya rapikan dasi hitam satu-satunya di kaca spion pickup. Kamis berlalu dalam kabur beli jas layak dari toko barang bekas dan hindari panggilan Anita soal detail menit akhir. Sekarang Jumat tiba dengan berat finalitas yang belum saya siap tanggung. Di dalam rumah duka, udara tebal dengan aroma lili dan bisik percakapan. Anita pimpin di dekat pintu masuk. Dikelilingi wanita berpakaian hitam desainer dan pria berjas ribuan rupiah. Dia ubah duka jadi acara sosial, lengkap dengan cium udara dan tatapan penuh makna. Saya tanda tangani buku tamu dengan pulpen mungkin lebih mahal dari anggaran belanja harian saya. Ambil kursi di baris belakang. Dari sana, saya bisa lihat teater terbuka tanpa jadi bagian pertunjukan. Tragedi besar, kata seorang wanita pada Anita. Dan masih muda. Anita usap matanya dengan sapu tangan sutra. Riasan disusun ahli untuk sarankan air mata tanpa luntur. Bima bekerja keras. Jantungnya tak tahan tekanan.
Seorang pria berjas Italia dekati dengan bela sungkawa. Anita, jika perlu bantuan kelola portofolio Bima, propertinya. Kamu baik, Robert. Saya tangani sendiri. Semua sendiri. Seperti hidup Bima adalah bisnis yang dia warisi bersama kematiannya. Saya lihat dia kuasai ruangan, terima simpati seperti upeti. Setiap percakapan seimbang antara duka, pura-pura dan jaringan strategis. Orang-orang ini nyaris tak kenal Bima selain nama di kontrak dan daftar tamu acara amal. Lalu saya dengar suaranya turun jadi bisik konspirasi yang dia kira pribadi. Lihat pria tua itu, gumamnya pada wanita pirang yang gantung di setiap katanya. Bima malu dengannya. Wanita itu, Lisa barangkali, melirik saya dengan iba tak tersembunyi. Anita, pasti dia juga berduka. Dia jarang berkunjung. Sekarang ingin main ayah penuh kasih. Tawa Anita lembut tapi berbisa. Bima bilang ayahnya tak pernah paham kesuksesannya. Selalu buat dia merasa bersalah karena tingkatkan hidupnya. Kata-katanya tampar wajah. Apapun jarak yang tumbuh antara saya dan Bima, saya tak pernah buat dia malu atas pencapaiannya. Jika ada, saya bangga. Mungkin terlalu bangga untuk bilang cukup sering. Saya berdiri, kursi berderit di keheningan rumah duka. Percakapan Anita berhenti saat saya dekati lingkaran kecil gosip dan duka desainer mereka. Anita, ini tak pantas. Hari ini kita kubur anak saya. Ekspresinya berubah seperti topeng disesuaikan. Tiba-tiba penuh martabat tersakiti. Tentu, Hasan, saya hanya emosional. Kamu paham? Kita berduka berbeda. Lisa tampak tak nyaman. Sadar terlibat dalam sesuatu yang buruk. Percakapan lain di sekitar berhenti. Tunggu lihat apakah drama keluarga akan meletus di pemakaman. Mungkin kita fokus pada Bima hari ini, kata saya pelan. Bukan pada perbedaan kita. Anita angguk dengan kesedihan palsu, tapi matanya janjikan balasan atas koreksi publik saya. Kamu benar sekali. Keluarga harus saling dukung di saat seperti ini. Pendeta panggil semua duduk untuk upacara. Saya kembali ke baris belakang sementara Anita ambil tempat di depan. Dikelilingi pendukung yang akan lupa nama Bima dalam sebulan. Bima Santoso adalah pria yang nilai keluarga di atas segalanya. Pendeta mulai, jelas bekerja dari catatan Anita. Dia bangun bukan hanya kerajaan bisnis, tapi hubungan abadi. Saya tatap peti mati. Pikirkan anak yang begitu antusias dengan ikan lele itu, yang tanya kapan dia akan sebesar ayahnya. Di antara lempar tangkap di halaman dan rumah duka marmer ini, saya kehilangan anak saya ke dunia yang ukur nilai dengan nol di rekening bank. Upacara lanjut dengan himne yang Bima tak pernah nyanyikan dan bacaan dari buku yang tak pernah dia buka. Penampilan Anita puncak saat eulogi, isakannya diatur sempurna untuk efek maksimal. Saat orang-orang lewat peti mati untuk hormat terakhir, saya tunggu hingga akhir. Berdiri sendiri dengan peti tertutup Bima, saya bisik hal-hal yang seharusnya saya katakan bertahun lalu. Tentang bangga padanya, tentang mencintainya meski berbeda, tentang harap saya berjuang lebih keras tetap jadi bagian hidupnya, bukan biarkan permusuhan halus Anita dorong saya pergi. Di luar, iring-iringan pemakaman siap ke krematorium. Anita, dikelilingi pendukung, sudah bicara soal tangani urusan hukum usai duka ini dengan seseorang yang tampak seperti pengacara. Saya naik ke pikap, ikuti iringan, lihat sekilas Anita di limusin lewat jendela. Dia cek riasan di cermin kecil. Sudah lewati duka ke apapun selanjutnya. Sesuatu dingin mengendap di perut saat saya nyalakan mesin. Anita terlalu percaya diri, terlalu bersemangat bicara soal urusan keuangan Bima, seperti sudah tahu persis apa yang ada di dalamnya. Meja konferensi kayu jati di kantor Sariwijaya terasa dingin seperti tanah krematorium yang baru kami tinggalkan. 42 lantai di atas pusat kota Jakarta Barat, matahari sore saring lewat jendela tinted, warnai semua dalam rona keemasan yang buat suasana formal terasa lebih jauh dari realitas. Anita naik limusin hitam dengan pendukungnya, sementara saya ikuti dengan pikap, rasa seperti pengacau pemakaman di upacara anak sendiri. Sekarang dia duduk di ujung meja yang dipoles, seperti pimpin rapat dewan. Gaun hitam desainernya tertata sempurna,
Tak ada rambut keluar tempat meski hari penuh emosi. Sari Wijaya tampak seperti pengacara sukses. Rambut kelabu, jas mahal, percaya diri tenang dari puluhan tahun tangani krisis keluarga. Dinding kantornya penuh buku hukum dan ijazah yang mungkin lebih mahal dari pendapatan tahunan saya hanya untuk bingkainya. Terima kasih semua telah datang. Sari mulai, suaranya bawa simpati terlatih dari ratusan pembacaan wasiat. Saya tahu ini hari sulit. Anita rapikan roknya, cek pantulan di jendela belakang. Bahkan dalam duka, dia tampil. Pastikan setiap sudut sempurna untuk audiens yang dia bayangkan. Hasan, kamu tak perlu tinggal, katanya, tak repot pandang saya langsung. Jangan harap sepeser pun dari 30 miliar suami saya. Pemecatan itu tampar, tapi saya sudah terbiasa dengan kekejaman santainya. Saya mulai berdiri, topi bisbol di tangan kapalan, saat sesuatu buat saya berhenti. Saya cuma ingin dengar keinginan terakhir Bima. Keinginan terakhir Bima adalah sediakan untuk saya. Itu hak istri. Dia potong saya dengan otoritas seseorang yang tak pernah ragu tempatnya di dunia. Ini cuma formalitas. Lisa, teman pirang yang gantung di setiap kata Anita di pemakaman, bergeser tak nyaman di kursi. Bahkan Tono, sepupu Bima dari Jawa Tengah, tampak ingin ada di tempat lain. Sari atur beberapa dokumen hukum di meja, masing-masing diikat pita dan bawa segel resmi. Cahaya sore tangkap embossing emas di sampul, buat mereka tampak seperti gulungan abad pertengahan, bukan kertas modern. Silakan duduk, kata Sari diplomatis. Mari mulai pembacaan. Anita condong bisik sesuatu pada Lisa, suaranya cukup keras untuk semua dengar. Ini cuma formalitas. Bima bilang dia sudah atur semuanya. Saya duduk kembali di kursi kulit. Bahan mahal berderit di bawah berat saya. Semua di kantor ini teriakan uang dan kekuasaan. Dunia yang Bima bangun untuk dirinya. Tempat yang tak seharusnya ada saya. Rudi, salah satu mitra bisnis Bima, sesuaikan dasinya dengan gugup. Keheningan membentang tak nyaman saat Sari buka dokumen pertama. Kertas berderit dengan berat otoritas hukum. Kepercayaan diri Anita isi ruangan seperti parfum mahal. Dia duduk tegak, tangan terlipat, gambar duka bermartabat campur antisipasi. Ini momen kemenangannya. Puncak 2 tahun sebagai istri Bima, hadiah karena tahan keluarga sulitnya. Dari tempat duduk saya lihat kota membentang di bawah lewat jendela besar. Di luar sana, garasi tempat saya ajari Bima soal mesin, pemakaman tempat Siti dikubur, penginapan tempat saya habiskan malam tadi, bertanya-tanya bagaimana saya gagal sebagai ayah. Sari bersihkan tenggorokan secara formal, sesuaikan kacamata bacanya untuk mulai. Cahaya sore bergeser, lempar bayangan tajam di wajah yang takkan sama lagi setelah beberapa menit ke depan. Wasiat terakhir Bima Santoso, bertanggal 15 Januari 2025. Anita condong maju penuh harap, mata cerah dengan antisipasi. Saya bersandar di kursi, pasrah dengar bagaimana saya ditulis keluar dari bab terakhir anak saya. Suara Sari terdengar di ruang konferensi sunyi saat baca bahasa hukum formal yang selalu mendahului kabar yang ubah hidup. Setelah pertimbangan matang atas aset dan hubungan saya, lanjut Sari, nada profesionalnya tak beri petunjuk gempa yang akan datang. Saya buat warisan berikut. Jari Anita ketuk pelan lengan kursi kulit, cincin kawinnya tangkap cahaya. Dia posisikan diri seperti ratu.